Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum Ibu memberikan layanan informasi di pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah SWT agar kegiatan PJJ ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua. Berkat usaha, doa kalian di tahun 2019-2020, kalian bisa naik ke kelas 9, itu semua karena usaha perjuangan kalian. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 9. Anak-anakku, dengan sekarang kalian naik ke kelas 9, maka ada beberapa yang perlu Ibu sampaikan. Yang pertama, kalian di sini perlu adanya semangat. Ya, semangat. Begitu bangun tidur kalian sudah punya semangat, kemudian punya niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk segera melaksanakan aktivitas. Dan kalian juga harus punya giat sukses belajar di kelas 9 ini. Karena di kelas 9 ini kalian masih tetap menggunakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita harus menyadari dengan adanya COVID ini, kita tetap berusaha semangat dalam melaksanakan tugas kalian sebagai pelajar. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian di kelas 9 ini memasuki tahun 2020-2021. Kegiatan belajar di kelas 9 itu tidak 1 tahun, tetapi kalau ditempuh, insya Allah hanya 10 bulan. 10 bulan itu di semester 1 ini hanya sampai bulan Desember. Nanti semester 2 kalian hanya Januari, Februari, Maret, April. Mei kalian sudah tidak ada aktivitas. Untuk itu kalian harus benar-benar semangat untuk melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu belajar. Silakan buat evaluasi. Yang tahun kemarin masih banyak yang malas, masih banyak yang belum tertib, masih banyak yang belum disiplin. Untuk itu di kelas 9 ini mari kita tingkatkan kedisiplinan kita, ketertiban kita, supaya apa yang menjadi cita-cita kalian bisa tercapai. Ibu mohon kalian itu punya cita-cita. Insya Allah dengan kalian punya cita-cita, mau kemana setelah nanti lulus SMP atau menyelesaikan jenjang tingkat SMP? Mau melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat atas, baik SMA maupun SMK. Insya Allah dengan kalian ingin melanjutkan sekolah, pasti kalian akan lebih semangat, lebih tekun, lebih tertib, dan lebih disiplin. Dan kalau kalian melanjutkan sekolah
secara formal dan diterima di sekolah negeri, insya Allah tidak banyak biaya. Bahkan sekarang sudah ada informasi bahwa sekolah di tingkat SLTA sudah didanai BOS semua. Makanya kalian mestinya lebih semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Dan nanti juga kalian kalau punya cita-cita setelah dari SLTA, baik SMA maupun SMK, misalnya kalian ingin melanjutkan ke perguruan tinggi dengan cita-cita kalian ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi insinyur, maka kalian di sini ya, harus lebih percaya diri. Karena sekarang sudah banyak perguruan-perguruan tinggi yang bidik misi. Bidik misi itu dibiayai oleh pemerintah. Itu beasiswa. Sekarang orang tua tidak mampu pun kalau anaknya itu semangat, punya cita-cita yang tinggi untuk sukses, insya Allah pasti akan bisa sukses. Karena apa yang sering Bu Mari sampaikan, mau dijadikan apa dirimu itu? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, pasti bisa. Kalian juga ingin jadi tentara, ya, ingin jadi presiden, juga bisa. Itu karena kalian semangat, tekun, giat, dan disiplin. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian jangan pesimis, tapi selalu optimis. Apa yang pernah Ibu sampaikan juga, bahwa mencari ilmu itu bisa menjadi suatu kewajiban bagi kita. Karena yang namanya ilmu bisa dikatakan sebagai makanan, minuman, dan obat bagi kita. Kehidupan hari tergantung pada ilmu, anak-anak. Ketika hati kehilangan ilmu, maka kita akan mati. Betul, anak-anak. Kalian masih muda, ya, masih insya Allah masih banyak yang harus kalian perjuangkan. Ya, tadi apa yang dikatakan Bu Marni, ilmu adalah seperti makanan dan minuman dan obat bagi kita. Kalau makanannya enak, pasti akan kita rasakan enak. Kalau minumannya juga enak, seger, seperti jus, ya, pasti kita pun juga akan segar. Tubuh kita terutama. Ketika hati kehilangan ilmu, apa yang terjadi? Kita seperti akan mati. Untuk itu anak-anak, mari gunakan kesempatan kita yang masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan. Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan niat, semangat. Kalau segera dikumpulkan, kumpulkan. Anak-anakku, jangan menjadi beban
di dalam belajar, tetapi mari. Demikian juga jangan menjadi menjadi beban penyakit juga, tapi mari berpikirlah secara positif. Tidak peduli seberapa jauh kerasnya kehidupan ini, tapi kita harus berpikir yang positif. Laksanakan di kelas 9 ini dengan penuh sungguh-sungguh. Jangan banyak canda tawa. Dan Ibu mohon anak-anak kalau di WA Group, gunakan WA Group itu sebaik-baiknya untuk kegiatan PJJ, ya, bukan untuk kegiatan kirim-kirim stiker yang sekiranya nggak pas, bahkan untuk obrolan yang sekiranya tidak pas juga, tetapi benar-benar digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Manfaatkan waktu kalian, kuota kalian, jangan banyak digunakan yang tidak pas atau disalahgunakan, akhirnya nanti kalian menjadi tertinggal. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, apabila di dalam pembelajaran kalian kuotanya habis, kemudian minta orang tuamu maaf saja belum ada biaya untuk memberikan kuota, segera menghubungi wali kelas atau guru BK atau Bu Marni, sehingga kalian nanti bisa mengikuti PJJ di Labcom di sekolah. Insya Allah tidak ada hambatan kalau kalian mau terus terang kepada Bapak Ibu guru atau guru BK-nya atau wali kelasnya, ya, insya Allah tidak ada masalah. Yang penting kalian terus terang, jangan diam. Kalau diam kan nggak ada yang tahu apa yang menjadi keinginan kalian. Ya anak-anak ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari informasi ini. Yang penting komunikasi itu penting, ya. Komunikasi kepada orang tua, komunikasi kepada teman yang hubungannya dengan PJJ, dan komunikasi kepada Bapak Ibu guru. Anak-anakku, dalam pembelajaran PJJ ini mudah-mudahan kalian masih tetap semangat, masih tetap giat, sehingga tidak ada kendala. Karena bagaimanapun kita harus bisa menerima kenyataan hidup. Ya. Insya Allah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Covid yang masih ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia, kita tetap harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kalian lakukan? Anjuran dari pemerintah selalu pakai masker. Kecuali ya memang ini Bu Mari nggak pakai masker karena di ruangan kebetulan sendiri. Tapi kalau keluar dari ruangan Bu Mari pakai masker. Ya. Untuk itu kalian mestinya juga begitu. Keluar dari rumah harus pakai masker. Ya, sering cuci tangan. Sering minum. Ya, jangan sampai tidak minum yang banyak. Minum yang banyak. Minimal 2 liter. Itu minimal. Ya, jangan sampai tenggorokan kita ini kering. Ya. Tapi selalu minum. Kalau memang tidak puasa sunnah. Anak-anakku, itu yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Bu Marni bisa kalian laksanakan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat. Silakan kalau mau curhat silakan. Ya, anak-anak monggo. Oh ya, ada yang perlu saya sampaikan ya, yang kemarin mungkin di dalam pembelajaran jarak jauh yang angkatan pertama sudah diinformasikan tentang pemberian kuota. Ya, ternyata itu dialihkan kartu perdana. Karena kalau sudah dikirim kuotanya ternyata kamu masih banyak kuotanya, kan bermasalah. Makanya disepakati dari tim sekolah dibelikan kartu perdana biar kalian nanti bisa digunakan. Nah, caranya ya, masukkan dulu identitas, KTP atau kartu pelajar atau KK. Ya, itu bisa. Nah, kalian bisa nanti kalau sudah menggunakan kartu perdana selama 1 bulan misalnya, kalian bisa bilang sama adminnya, ini aku nomornya sementara ganti karena masih menggunakan kartu perdana dari sekolah. Ya, tolong admin jangan sungkan-sungkan ya untuk bisa menerima temanmu yang kebetulan nomor HP-nya ganti ini. Dan juga yang dapat kuota, maaf saja yang dapat kartu perdana itu memang yang diprioritaskan, yang tidak punya, yang tidak punya KIP ya, dan tidak dapat PIP, itu memang prioritas yang pertama itu. Sehingga yang sudah dapat PIP atau beasiswa memang diharapkan tidak dapat kartu perdana dari sekolah. Nah, monggo silahkan kalian yang masih ada sisa BSM atau PIP-nya bisa diambil untuk beli pulsa ya, boleh, monggo. Nah, yang sudah habis ya sudah, wong yang menghabiskan juga kalian sendiri, bukan Bu Marni kan. Ya, yang penting tadi saya katakan selalu bersyukur. Oke, itu informasi dari Bu Marni. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, ayo semangat ya, semangat belajar di kelas 9. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.